Ibu Intan Yang terhormat Ibu Intan Rawit Sapanti Magister Art selaku Kaprodi Sastra Indonesia Universitas Ahmad Dahlan. Yang saya hormati Ibu Putri Ardana selaku pembicara pada webinar MIPA ini. Dan yang saya hormati Bapak Ibu dosen selaku penyelenggara acara serta hadirin webinar yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat Allah kita bisa berkumpul pada webinar online sore hari ini dengan narasumber kita yang luar biasa ini. Meski diselenggarakan dengan online, semoga kita semua tetap sehat walafiat. Amin. Sebelumnya, webinar ini diselenggarakan oleh Prodi Sastra Indonesia Universitas Ahmad Dahlan dengan mengusung tema praktik baik pengajaran MIPA di Austria. Sebelum memulai acara, baiknya saya bacakan agenda kita terlebih dahulu. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pemaparan materi oleh pembicara yang akan dipandu oleh Ibu Intan, sekaligus sesi tanya-jawab. Kemudian yang ketiga adalah penutup. Marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kemudian memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh panelis, sekaligus diskusi tanya-jawab yang akan dipandu langsung oleh Ibu Intan Rawit Sapanti, Magister Art, selaku Kaprodi kita juga, dan dosen mata kuliah MIPA. Namun sebelumnya, saya akan bacakan dulu sedikit CV mengenai moderator kita. Nama Intan Rawit Sapanti Magister Art, tempat tanggal lahir Wonosobo, 22 Maret 1986, pekerjaan dosen sastra Indonesia dari tahun 2009 sampai 2011, kemudian pernah menjadi asisten mengajar di GXUN Cina, kemudian pada tahun 2011 sampai 2015, pernah menjadi pengajar program Dharma Siswa Republik Indonesia di Universitas Ahmad Dahlan, kemudian 2015 sampai 2016 sebagai dosen tamu bahasa Indonesia di GXUN Cina, kemudian 2016 sampai sekarang pengajar program Dharma Siswa dan program ICLC di Universitas Ahmad Dahlan. Untuk menyingkat waktu, kepada Ibu Intan Rawit Sapanti dipersilahkan untuk membawa acara ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mbak Feby sudah dibuka dan diperkenalkan. Selamat sore teman-teman semua. Semoga kita semua baik ya, sehat-sehat ya. Sehat Bu. Alhamdulillah. Walaupun dalam segala keterbatasan dan di tengah pandemi, siapa yang teriak-teriak? Saya. Baik, saya akan memperkenalkan pembicara kita yang kebetulan teman saya yang sudah melanglang buana, beliau sudah berkeliling dunia ya kalau saya bilang. Jadi sembari menjadi pengajar BIPA, beliau juga bisa jalan-jalan dan menyalurkan hobinya sebagai YouTuber gitu ya. Dan nanti teman-teman bisa lihat langsung YouTube-nya Miss Ardana. Manggilnya Miss apa Mbak? Apa Kak ini? Apa Bu ya? Kayaknya kalau di Eropa dipanggil nama doang ya? Iya, dipakai nama saja. Dipanggil nama aja. Nah itu baik, saya akan bacakan. Nama lengkap adalah Ardana Reswari Diah Putri. Jadi beliau adalah pengajar bahasa Indonesia, BIPA, lahir di Malang, 16 Maret 1989, berkewarganegaraan Indonesia dan sekarang berdomisili di Saint Gallen, Switzerland. Benar nggak bacanya? Saint Gallen. Oh, Gallen. Saint Gallen, Switzerland. Oke. Kemudian, untuk pengalaman kerja di pembelajaran BIPA ini sudah malang melintang ya dari tahun 2010 menjadi pengajar BIPA di UM, Universitas Negeri Malang, pada program Dharma Siswa, kemudian pada program KNB. Kok pakai ini lagi, Bu?
Oke, program KNB. Mohon maaf, iklan lewat. Jadi program dan mahasiswa dan KNB itu agak berbeda ya, Mbak. Kalau KNB untuk S2 ya. Ya. Persiapan dari negara-negara berkembang. Kemudian ada program Critical Language Scholarship untuk mahasiswa Amerika tahun 2010 sampai 2018 di UM juga ya. Kemudian beliau juga menjadi pengajar BIPA di STIE Malang, Puceswara, program bunga untuk mahasiswa Jepang tahun 2012. Jadi teman-teman ternyata banyak sekali program dari mahasiswa asing di luar negeri, tidak hanya dari mahasiswa. Banyak sekali program-program. Kemudian terakhir 2018 yang kita tonton videonya tadi adalah dokumentasi beliau selaku pengajar BIPA di KBRI Dili, Timor Leste. Kemudian tahun 2020 melanjutkan lagi mengajar BIPA di KBRI Wina, Austria dan Universitas Wina. Ada juga pengajar bahasa Indonesia untuk mahasiswa Indonesia ya. Jadi selain mengajar mahasiswa asing juga bisa mengajar bahasa Indonesia. Dosen bahasa Indonesia di Universitas Kanjuruhan Malang tahun 2014-2016. Nah, teman-teman mesti penasaran ya, kok bisa ya Mbak Ardana ini bisa mengajar bahasa Indonesia untuk motor asing. Jadi latar belakang pendidikannya apa gitu. Nah, ternyata S1-nya adalah Sarjana Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Malang. Kemudian untuk S2 ditempuh di Universitas Gadjah Mada jurusan Linguistik. Dan sekarang juga beliau sedang menempuh studi doktor pendidikan bahasa di Universitas Negeri Yogyakarta dari tahun 2016. Luar biasa. Dan selain itu, beliau juga punya kompetensi tambahan ya sebagai pengajar BIPA. Jadi tidak hanya bisa mengajarkan tata bahasa saja, tapi beliau juga bisa menari ya, tradisional, kemudian skill menyanyi, dangdut, segala genre bisa ya Bu ya? Semua Ya, lumayan. Jadi skill-skill ini ternyata bermanfaat sekali dalam pengajaran BIPA. Dan juga hobi yang lain adalah mengedit video, dan ternyata malah ladang rezeki yang lain ya Bu ya? Ya. Alhamdulillah sekali. Baik, saya persilahkan Bu Ardana untuk memaparkan materinya. Mudah-mudahan teman-teman bisa terinspirasi dan ingin juga menjadi seperti Bu Ardana. Silakan. Ya, terima kasih Ibu Intan. Ibu Intan ini teman saya mulai dari kuliah, karena kami kuliah bersama ya waktu itu S2. Waktu itu putranya masih kecil, itu UAS, itu sekarang sudah besar ya. Itu Ibu Intan, dan juga saya akan menyapa kepada dosen-dosen yang ada di Universitas Ahmad Dahlan yang turut bergabung juga, dan juga kepada mahasiswa-mahasiswa UAD dimanapun kalian berada. Selamat sore di sana, tapi di sini masih siang, di sini masih jam 11 ya. Sebelum saya tunjukkan apa yang saya ceritakan, saya tunjukkan dulu Switzerland situation. Nah, kalau bisa melihat sebenarnya Swiss itu deso. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini rumah, ini apartemen, dan di atas juga ya, Miss? Apa? Rumahnya masih genteng. Iya, masih genteng di sini. Ini yang lama, Kak. Ini yang lama yang genteng, yang baru itu flat. Nah, itu seperti ini udah flat. Ini bangunan baru. Dan di sana itu juga rumah, ya seperti di desa. Nah, tapi ini bisa hanya dijangkau dengan tram saja, karena bis tidak bisa. Nah, jadi ya sebenarnya Switzerland itu sama seperti di Indonesia, seperti di desa yang rumahnya sampai atas. Tapi ya bedanya ya musimnya berbeda, konstruksi ya rumahnya juga berbeda. Nah, itu sekilas ya. Dan sekarang saya akan mulai. Saya belum bisa screen sharing, Ibu. Oh, mohon maaf. Saya jadikan host. Ya. Terima kasih. Oke. Nah, ini
pada hari ini, di kesempatan kali ini, terima kasih karena saya sudah diberi kesempatan untuk bisa menjelaskan pengalaman saya dalam mengajar BIPA selama ini. Nah, yang paling aktual ini adalah saya mengajar di Austria. Dan presentasi praktik baik pembelajaran BIPA di Austria ini juga sudah pernah saya presentasikan kepada calon pengajar BIPA yang akan ditempatkan di luar negeri. Karena pada waktu itu adalah saya terjebak, waktu itu saya pergi ke Austria itu belum lockdown, belum corona, belum seperti sekarang, dan waktu saya sudah sampai di sana ternyata lockdown dan harus berganti ke pembelajaran luring. Nah, ternyata pembelajaran daring, pembelajaran daringnya ternyata dianggap sukses. Oleh karena itu, saya dipilih oleh Kemendikbud untuk menjelaskan praktek baik pembelajaran BIPA di Austria. Nah, sebenarnya seperti apa praktek baiknya itu? Nah, yang pertama perkenalan dulu ya, tadi sudah dijelaskan. Yang pejuang tugas akhir sama, kita sama juga. Kalau misalnya ada mahasiswa pejuang skripsi, saya juga pejuang. Jadi saya masih mahasiswa juga ya, jadi kita sama, tenang saja, jadi kita bisa berbagi ilmu bersama. Nah, lanjut. Nah, pengalamannya tadi sudah diberitahu oleh Ibu Intan. Pengalaman mengajar saya memang mulai tahun 2010 sampai sekarang. Dan sampai sekarang pun saya masih belajar. Apalagi dengan pembelajaran daring, itu masih harus belajar lagi. Karena pada awalnya, nanti saya akan ceritakan, pada awalnya saya tidak pernah mengajar daring. Dan pendahuluan saja, nah jadi pembelajaran BIPA itu sebagai salah satu faktor pendukung pemerintah untuk menginternasionalisasikan bahasa Indonesia. Ini sudah ada dalam undang-undang. Nah, siapa yang mengajar? Ya guru-guru yang ada di Indonesia. Bagaimana Mbak Ardana kok bisa sampai Timor Leste, kok bisa sampai Austria? Itu saya melamar untuk program pengiriman tenaga pengajar BIPA. Nah, yang ini. Dan setelah itu, pada tahun 2016, pada waktu itu. Dan juga saya harap nanti mahasiswa dapat mendapatkan gambaran nyata. Jangan hanya berpikir, ngajar di luar, ngajar di Eropa enak ya. Belum tahu Anda, nanti saya akan memberitahu apa gegar budaya dan lain sebagainya yang harus kalian tahu supaya kalian nanti bisa mengajar dengan baik dan juga mengenali budaya-budaya yang ada juga. Nah, selanjutnya, nah ini pengalaman mengajar saya di luar negeri, itu hanya di 2 negara, masih di 2 negara, di Timur Leste dan Austria. Pada saat ini saya masih melamar untuk mengajar di Switzerland. Di sini ada seperti lembaga bahasa, dan itu banyak sekali bahasa, lebih dari 20 bahasa. Nah, di situ ada bahasa Indonesia. Nah, saya sudah mulai melamar, tapi waktu itu mereka membalas email dengan Anda harus lulus ujian A2 bahasa Jerman dulu untuk bisa mengajar. Nah, mengapa demikian? Nanti saya jelaskan. Nah, lanjut ya. Nah, yang pertama tadi di Timor Leste, kalau yang sudah datang tadi sudah tahu videonya. Nah, ada kegiatan diplomasi bahasa dan budaya Indonesia. Jadi tidak hanya mengajar bahasa Indonesia, tetapi juga budaya Indonesia. Dan nanti saya akan jelaskan capaian apa, kesimpulannya seperti apa. Ini cuma sebentar untuk Timor Leste, karena fokus kita nanti ada di Austria. Nah, kalau kegiatan diplomasi bahasa dan budaya itu ada pra-pembelajaran, pembelajaran, dan kegiatan tambahan. Nah, sebelum mengajar pun juga harus dipersiapkan. Apa yang dipersiapkan di sini? Apa yang dilakukan pada waktu itu, waktu saya ke Timor Leste, ada 12 guru yang dikirim, 12 pengajar BIPA. Dan 12 pengajar BIPA itu kami berdiskusi untuk menyamakan silabus dan materi pembelajaran supaya sama. Jadi guru-guru ini tidak hanya ditempatkan di satu tempat. Karena Timor Leste itu sangat tertarik untuk belajar bahasa Indonesia karena mereka ingin kuliah di Indonesia. Mereka ingin, karena kuliah di Timor Leste itu mahal, karena mata uang di Timor Leste itu dolar Amerika. Jadi mahal. Jadi lebih baik mereka menghabiskan uang ke Indonesia dan mendapatkan universitas yang lebih berkualitas daripada yang ada di Timor Leste. Nah, setelah itu berdiskusi tentang kegiatan tambahan
seperti apa kegiatannya, nah, dan berkoordinasi juga dengan KBRI Dili, selaku yang bertanggung jawab kepada semua pengajar BIPA yang ada di Timur Leste. Pembelajarannya bagaimana? Waktu itu pembelajarannya luring, pembelajarannya tatap muka. Ya seperti biasa mengajar BIPA, ya penyamaan silabus tadi. Nah, yang berbeda di Timur Leste itu ada tes penempatan. Nah, supaya tahu, karena apa? Mereka kadang bisa berbicara bagus, tapi tidak bisa menulis. Mengapa demikian? Karena di Timor Leste itu televisinya masih televisi Indonesia. Jadi, sinetron-sinetron waktu itu GGS, nah itu GGS itu sangat booming di Timor Leste. Nah, tetapi perbedaannya, drakor dan K-pop itu tidak masuk di Timor Leste karena mereka lebih suka musik-musik yang bertemakan bahasa Spanyol atau bahasa Portugis. Nah, itu ada pengaruh ya di situ. Itulah mengapa masyarakat Timor Leste ngobrol bisa, tapi kalau menulis tidak bisa. Nah, lanjut lagi. Kegiatan tambahannya ada menari, ada menyanyi, pidato, gamelan, bercerita. Nah, semua ini dibagi menjadi beberapa guru. Waktu itu saya menari dan dangdut saja, karena yang lain ini guru BIPA yang lain yang mengajarkan. Nah, itulah mengapa sangat penting. Mengapa dangdut, Mbak Ardana? Nanti ada. Karena apa? Karena mereka ingin ikut kompetisi di Indonesia Dangdut Akademi Asia. Mereka ingin terkenal, sehingga kalau balik ke Timor Leste, mereka akan sangat terkenal. Nah, itu. Mereka ingin kalau orang Timor Leste itu lebih suka tampil. Dan waktu saya ngomong, apakah saya boleh upload ini ke YouTube? Oh, boleh, tidak apa-apa. Nah, itu berbeda dengan masyarakat di Eropa. Nah, apa bedanya? Nanti saya akan tunjukkan. Nah, lanjut lagi. Ini video yang tadi sudah kalian lihat ya, tapi ada beberapa opini yang nah, ini misalnya, sebentar. Saya tertarik belajar bahasa Indonesia karena sangat mudah dipahami, juga tulisan dan bacanya sama. Karena ibu saya sendiri berasal dari Jogja, saya ingin untuk suatu saat bisa kuliah di Jogja. Dan target saya adalah mau mengikuti pusat di Indonesia. Yang pakai baju Bali, Mbak Ardana. Kami suka menari tarian Indonesia. Pusat Budaya Indonesia, oke. Nah, ini adalah salah satunya. Jadi waktu itu saya juga harus fashion show, padahal bukan model, tapi memang KBRI ini siapa? Harus ada promosi budaya dan pariwisata. Akhirnya saya memakai baju tradisional Bali dan harus merancang fashion show-nya bagaimana nanti kamu jalan ke sini, jalan ke sini. Nah, itu juga kegiatan tambahan yang harus saya lakukan karena saya pada waktu itu di bawah naungan KBRI. Jadi kalau KBRI bilang, "Oke, guru BIPA harus ini," ya harus dilakukan. Tidak bisa kalian saya hanya guru BIPA, saya tidak bisa. Karena saya berprinsip kalau sudah misalnya Kemendikbud udah mengirim saya ke Timor Leste, saya harus memberikan 110 kepada mereka. Saya nggak mau bicara tidak atau reviewnya nanti jelek. Nah, itu yang saya pertahankan. Nah, jadi saya ringan tangan lah, disuruh apa aja mau gitu. Nah, selanjutnya kesimpulannya di sini adalah, nah, bahasa Indonesia, nah tadi ada yang bilang, bahasa Indonesia itu mudah dipahami karena tulisan dan bacaannya sama. Mengapa mereka bisa berbicara seperti itu? Karena kita lihat lagi, Timor Leste itu negara baru. Nah, sebenarnya bahasa nasional mereka itu adalah bahasa Tetun. Bahasa Tetun adalah bahasa daerah yang dijadikan bahasa nasional. Karena itu banyak orang berbicara Tetun. Akhirnya bahasa Tetun menjadi bahasa nasional dan juga bahasa Portugis.
mereka harus belajar bahasa Portugis. Tetapi karena Portugis sangat susah, maka dari itu lebih baik belajar bahasa Indonesia karena tulisan dan bacaannya sama. Kalau bahasa Portugis tulisan dan bacaannya berbeda, sama dengan bahasa Jerman. Nah, dan juga banyak sekali yang ingin melanjutkan studi di Indonesia, ingin mengikuti kompetisi bakat, mempelajari budaya, dan menulis tugas akhir atau skripsi menggunakan bahasa Indonesia. Loh, mengapa Mbak Ardana? Ya, karena kalau bahasa Tetun itu referensinya tidak ada banyak buku berbahasa Tetun. Kalau bahasa Portugis mereka tidak sampai, masih belum sampai untuk membaca textbook berbahasa Portugis. Oleh karena itu mereka ya sudah bahasa Indonesia saja. Nah, seperti itu. Jadi bahasa Indonesia itu penting, masih penting di Timor Leste. Nah, nanti kalau ada pertanyaan, nanti silakan bertanya, silakan tulis dulu pertanyaannya ya. Nah, selanjutnya pada tahun 2020 itu saya 2 semester. Semester pertama saya pergi ke Austria. Semester kedua saya kembali ke Indonesia dan mengajar pembelajaran jarak jauh dari Indonesia. Nah, ini ada sama juga. Saya akan menjelaskan kegiatan diplomasi bahasa dan budayanya seperti apa, gambaran budaya dan adat masyarakatnya seperti apa, dan juga gegar budayanya. Mbak Ardana, apakah gegar budaya ada di Timor Leste? Ada. Apa? Gegar budayanya kalau di Timor Leste itu lebih kepada orangnya baik. Malah saya kalau lihat komen-komen di YouTube saya itu banyak sekali yang masyarakat Indonesia yang, wah Timor Leste jelek, Timor Leste miskin. Padahal di sana mereka sangat baik kepada saya. Mereka sangat tidak, dulu Indonesia banyak menjajah Timor Leste, tidak ada seperti itu. Mereka baik sekali. Dan saya melihat, loh kok orang Indonesia seperti ini. Nah, itu. Lanjut ya. Nah, tempat penugasan saya di Austria itu ada di Universitas Wina. Di Universitas Wina itu bahasa Indonesia termasuk pada mata kuliah yang ada 2 SKS. Nah, mata kuliah pilihan. Jadi mata kuliah pilihan dan di bawah naungan dari Departemen Antropologi. Mengapa demikian? Karena banyak peneliti antropologi dari Universitas Wina yang mengambil penelitian di Indonesia. Saya pikir apa yang diteliti? Saya bertanya. Contohnya, ada Lapindo ya di Jawa Timur. Nah, di Sidoarjo itu ada Lapindo. Ternyata mereka itu meneliti di antropologi dari segi ini itu bencana, tapi kok menjadi pariwisata. Nah, seperti itu. Penelitiannya salah satunya seperti itu. Nah, dan juga di Universitas Wina tingkat pembelajarannya itu BIPA 1, BIPA 2, 3, dan 4. Maksudnya di sini itu ada kelas A, 1 dan 2, dan kelas B. Kelas beginning sampai kelas advance. Dan pembelajarnya itu berasal dari Universitas Wina dan masyarakat Wina atau universitas yang lain yang transfer kredit. Misalnya dari Universitas Teknik University Wina, itu bisa mengambil kelas bahasa Indonesia di Universitas Wina. Ini yang pertama. Yang kedua, tempat penugasan saya ada di KBRI Wina. Nah, ini kami berfoto di depan KBRI Wina. Ini adalah pensosbudnya, sosial dan budaya. Beliau bertanggung jawab pada saya, dan juga ini ada asistennya. Nah, BIPA di Austria itu ada BIPA level 1, 2, dan 3, dan BIPA anak-anak, mengajar anak-anak, dan pembelajar BIPA banyak yang berusia lanjut. Nah, berusia lanjut belajar bahasa. Di Eropa itu normal. Orang umur 60 tahun, 70 tahun, mereka masih aktif. Mereka masih jalan-jalan, mereka masih mendaki gunung, mereka masih bersolek. Jadi di supermarket itu banyak sekali krim-krim untuk umur 60 tahun, umur 70 tahun. Batinku, siapa yang beli? Ternyata memang ada. Jadi mereka masih bersolek, masih bersemangat. Nah, tapi itu juga menjadi salah satu kendala dalam pembelajaran BIPA. Nanti saya akan jelaskan. Lanjut, nah setelah itu tempat penugasan kegiatan pembelajarannya seperti apa di Austria, Mbak Ardana? Waktu itu kegiatan pembelajarannya itu di minggu pertama masih tatap muka, corona masih belum seperti sekarang. Nah, jadi ini saya izin. Apakah saya boleh ambil foto? Oh iya, tidak apa-apa. Ada juga yang, di mana Anda akan mempublikasikan foto saya? Saya tidak mau. Itu juga ada. Nah, jadi di sini kalian harus hati-hati kalau misalnya
ingin mengambil foto, itu harus izin dulu. Lanjut. Nah, setelah itu dialihkan pembelajarannya, dialihkan dari luring, dari tatap muka ke daring atau online. Bingung saya. Yang pertama, saya belum pernah mengajar online. Kedua, semua bingung. KBRI bingung karena ada lockdown dan lain-lain. Tidak bisa hanya mengurusi saya. Jadi saya berinisiatif untuk, oke, kelasnya pakai kelas Skype saja. Saya berbicara seperti, karena saya tidak tahu Zoom, belum tahu Zoom. Dan itu katanya, oh kalau Zoom itu 40 menit saja. Setelah itu harus di-stop. Waduh, yang nggak enak. Kalau pembelajar, saya tidak mau. Saya harus profesional, ya pembelajaran harus berjalan dengan lancar. Tidak ada stop karena 40 menit itu. Dan juga akhirnya ya sudah. Dan mahasiswa pun bertanya kepada saya, Ardana ini bagaimana? Banyak sekali email yang datang, sebentar ya. Nah sekarang kelasnya diganti online pakai Skype. Nah setelah itu lanjut lagi. Nah tantangannya apa? Nah tantangannya pada materi. Materinya itu mengubah dari yang awal yang sudah saya siapkan, ada pra pembelajaran itu saya sudah siapkan. Oh, ini sekian minggu, sekian bulan, nanti di kelas ini PR-nya ini itu sudah ada. Tapi ternyata harus diganti yang tidak bisa dilakukan dari yang tatap muka ke online itu kan ada sedikit perbedaan. Itu saya harus ganti secara cepat dan putar otak secara cepat. Itu yang, aduh gimana ini. Nah, dan juga setelah itu ada pembelajarnya sendiri. Nah, usia lanjut itu belum akrab dengan pembelajaran online. Lah, mau bikin akun Skype saja nggak tahu, lah terus bagaimana? Akhirnya kelasnya ada juga yang kelas via email. Nah, via email karena apa? Karena loh, kok nggak pakai WhatsApp aja sih? Di Eropa itu sangat menjunjung privasi. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Dan selanjutnya adalah kelas anak-anak. Kelas anak-anak pada awal tidak bisa dilakukan karena anak-anak sendiri juga belum tahu bagaimana kelas daring itu. Tapi untuk semester 2, kelas anak-anak sudah berjalan. Nah, lanjut. Materinya seperti apa, Mbak Ardana di Austria? Materinya itu sebenarnya sudah ada. Karena saya dikirim oleh Kemendikbud, jadi saya memakai buku yang ada di Kemendikbud, yaitu buku misalnya ini, Sahabatku Indonesia. Sebenarnya Kemendikbud itu waktu sebelum saya berangkat ke Austria bicara, kalau nanti pembelajarannya harusnya memakai text base atau genre base berbasis teks supaya kelihatan bagaimana progres dia menulis, dan lain-lain. Tapi itu sulit sekali waktu saya lakukan di pembelajaran daring, karena itu membutuhkan, saya harus koreksi, saya harus lihat diskusi, itu sulit sekali. Nah, bagaimana selanjutnya, Mbak Ardana? Jadi saya tetap menggunakan buku dan kurikulum yang ada di sini, tetapi saya akan akomodasikan. Oke, nanti di kelas bagaimana yang tatap muka yang tidak tatap muka secara daring tapi tidak membosankan itu seperti apa. Jadi saya tuh akan lihat satu-satu, kameranya harus on. Jadi kalau sudah ada yang bosan seperti ini, atau yang tidak fokus, itu saya bingung, saya tidak mau seperti itu. Jadi saya harus tembak, ayo silakan Mbak, ayo. Nah, seperti itu supaya fokus on me, jangan sampai pikir yang lain. Nah, saya mencoba untuk itu. Nah, selanjutnya ini ada pembelajaran daring. Nah, di sini sudah ada sebenarnya sebentar, di Universitas Wina itu sudah ada seperti ini. Jadi sudah di kurikulumnya, misalnya BIPA 4, mahasiswa itu bisa apa sih nanti di BIPA 4 itu sudah dijelaskan di sini. Nah, pembelajaran daring saya mengalihkan menjadi pembelajaran yang komunikatif. Yang penting ngomong banyak di pembelajaran daring, karena ada saya. Jadi saya bisa memberitahu kalau artikulasinya salah, atau kosakatanya salah, nanti menulisnya untuk PR. Dan menulis nanti akan dikirim via email, setelah itu saya akan koreksi tulisannya benar atau salah. Jadi pembelajaran daring saya itu fokusnya pada komunikatif, yang pokoknya ngomong apa semuanya salah, tidak masalah. Saya selalu berbicara seperti itu.
Aktivitasnya tetap ada permainan, penugasan pemecahan masalah, bermain peran, wawancara, dan lain-lain bergantung dari level pembelajar BIPA-nya. Mengapa? Kalau levelnya masih 0, susah sekali untuk penugasan pemecahan masalah, sulit sekali untuk melakukan bermain peran, misalnya. Nah, kalau yang level-level bawah, itu pokoknya intinya bisa ngomong. Nah, itu. Nah, di sini ternyata saya juga baru tahu, karena ini yang mengisi itu adalah koordinator BIPA di Universitas Wina, dan mereka bicara motivasi is center element. Saya tidak pernah menulis ini. Nah, ternyata waktu saya koordinasikan, loh, saya tidak menulis ini, mengapa Anda menulis ini? Dan ternyata koordinator BIPA di sana, itu orang Jerman juga, berbicara karena saya juga ikut kelasnya Mbak Ardana. Dan saya tahu kalau Mbak Ardana itu memotivasi mahasiswa. Oh gitu ya? Iya, karena Mbak selalu memotivasi. Sehingga ya ini saya tulis di sini. Oh oke, tidak masalah. Itu. Nah, setelah itu juga ada penilaiannya bagaimana Mbak Ardana. Penilaiannya sudah ada di sini, di Universitas Wina sudah ada, harus masuk, dan lain-lain nilainya. Nah, kalau di Indonesia itu A, B, D ya. Kalau di Eropa itu 1 sampai 5. Kalau 1 itu paling baik, dan koordinator BIPA di sana berbicara, Mbak Ardana jangan memberi nilai 1. A. Loh, mengapa? Karena kalau dia sempurna, tidak ada kesalahan sama sekali, maka itu A. Jadi di Eropa itu standar penilaiannya sangat ketat. Kalau sempurna sama sekali tidak ada kesalahan, baru mendapat A. Tapi kalau kesalahannya 1 atau 2 itu tidak bisa diberikan excellent atau nilai 1. Itu. Nah, untuk ujiannya, ujian tulis dan berbicara sesuai dengan tingkatan mahasiswa. Kalau tingkatan yang kelas A itu biasanya saya beri gini, misalnya skornya 100 semuanya, jadi 40% itu berbicara, 60% menulis, 40%-nya nanti berbicaranya apa? Silakan berbicara tentang perkenalan diri, hobi, dan lain-lain, direkam di video kalau mau. Ada wajahnya. Kalau tidak berkenan, boleh hanya audio saja. Yang saya nilai adalah artikulasinya. Jadi jelas, penilaiannya pun juga jelas. Artikulasi, ada struktur bahasa, dan lain-lain. Itu juga masuk di situ. Karena lagi-lagi ada yang namanya privasi. Nah, jadi harus tahu apakah, dan guru tidak bisa memaksakan kalau berkaitan dengan privasi. Kalau yang berkaitan dengan harus dikerjakan, itu harus. Nah, kalau biasanya, ya sudah tidak apa-apa, nanti dikumpulkan setelah kelas. Nah, tidak bisa seperti itu di Eropa. Jadi dikerjakan, dikumpulkan, ya dikumpulkan. Kalau telat, nilainya akan minus. Nah, itu pengajar-pengajar di Eropa seperti itu. Dan saya juga harus saya harus berkoordinasi dengan itu. Oh, guru di sini tegas banget ya. Nah, itu sebenarnya tidak masalah kalau seperti itu. Nah, lanjut. Nah, pembelajaran BIPA di masa pandemi itu sebenarnya itu tidak hanya belajar bahasa, tapi juga pembangkit semangat. Karena waktu itu adalah ini awal-awal pandemi, semuanya lockdown, tidak bisa kemana-mana, tidak bisa keluar kemana-mana. Ada mahasiswa yang bicara pada waktu itu, saya pikir kelas 90 menit itu akan bosan, karena ini pertama kalinya saya duduk 90 menit dan saya mendengarkan Ardana. Ternyata kelas itu bisa menjadi pereda stres. Nah, saya terus kenapa kok bisa kelasnya pereda stres? Iya, karena Ardana selalu semangat. Oh, oke. Nah, saya lihat kalau reviewnya seperti itu berarti berarti itu yang masih akan saya gunakan dalam proses pembelajaran. Dan juga ada saling menguatkan. Karena saya waktu itu tinggal sendiri di asrama, di apartemen yang asrama, saya sendirian sama sekali, tidak kenal siapa-siapa, meskipun ada mahasiswa Indonesia yang kuliah di Austria, tapi saya tidak mau keluar tuh hanya untuk memasak saja karena dapurnya di luar, setelah itu kembali lagi ke kamar, dan orang Eropa itu mudah sekali stres. Dan waktu itu bilang, saya tidak mau seperti ini, hanya lockdown di rumah saja. Dan loh, Mbak,
Mbak di rumah masih ada keluarga, masih ada pacar, atau saya sendiri di sini, sendiri sama sekali. Oh iya, ya. Nah, jadi seperti itu, hal-hal seperti itu yang untuk menguatkan mereka bahwa kamu tuh masih oke, saya tuh sendiri di sini. Nah, itu. Kegiatan non pembelajaran juga ada waktu itu. Saya harus mendukung semua kegiatan yang dilaksanakan KBRI dan mengikuti dan membantu acara itu harus seperti yang di Timur Leste juga, dan berdiplomasi budaya berdasarkan keahlian. Itulah mengapa sebenarnya KBRI itu selalu meminta kepada Kemendikbud, misalnya saya mau pengajar yang bisa ini. Itu. Jadi ada karakteristik tersendiri. Dan waktu itu saya tanya, loh kenapa kok saya dikirim lagi ke Austria? Padahal waktu itu saya baru kembali dari Switzerland. Dan Kemendikbud bicara kalau Mbak Adana masuk dalam kategori yang diinginkan oleh KBRI, yang bisa budaya, yang bisa seni, dan lain-lain. Oh oke. Nah seperti itu. Dan ini adalah Bapak Duta Besar Republik Indonesia di Austria. Pada waktu itu kami mengikuti webinar bersama. Lanjut. Nah, kegiatan non pembelajaran sebenarnya waktu itu kalau tidak ada pandemi, itu saya akan mempromosikan tari tradisional. Karena jujur saya membawa banyak sekali pakaian tradisional. Semuanya itu saya bawa, malah baju saya yang sedikit. Nah, karena apa ya? Karena saya ingin totalitas, karena saya ingin menunjukkan keahlian saya. Nah, yaitu menari. Setelah itu wayang, saya tadi ada di foto saya. Karena saya tidak mau sudah bawa berat-berat, ini karena pandemi tidak bisa kemana-mana, ya sudah akhirnya itu saya ambil, saya buat untuk materi dan juga untuk pengenalan budaya, sehingga saya tidak sia-sia membawa itu dari Indonesia. Dan juga ada musik yang saya tahu itu musik dangdut. Nah, musik dangdut nggak hanya cuma nyanyi, karena pada waktu itu saya mengajarkan untuk BIPA level tinggi, saya mengajarkan sejarah dangdut. Nah, mulai dari dangdut itu berasal dari apa sih, dari musik apa. Terus dangdut itu waktu itu ada kontroversi, goyang inul, setelah itu ada dangdut hip hop, dangdut koplo, dangdut itu saya jelaskan kepada mereka. Loh kok bisa tahu Mbak Adana? Ya belajar, ya lihat semuanya, dan itu membuat jadi materi untuk itu. Karena harus selalu update dengan materi-materi atau dengan informasi yang baru yang ada di Indonesia. Dan juga untuk kuliner, kalau untuk kuliner saya waktu itu membawa gado-gado, bumbu gado-gado atau apa, tapi ternyata di Austria itu ada toko Indonesia, seperti itu. Lanjut, gambaran budaya dan masyarakat di Austria itu seperti apa Mbak Ardana? Negaranya berbahasa Jerman, meskipun Austria tapi negaranya berbahasa Jerman. Mbak Ardana, apakah harus bisa berbicara bahasa Jerman? Pada waktu saya ke Austria, karena itu kedua kalinya saya ke Eropa, jadi saya sudah tidak begitu kaget, karena memang orang-orang Eropa itu ya memang contohnya Jerman, Switzerland, itu selalu berbicara bahasa Jerman. Dan pada waktu itu tuh saya cuma sedikit sekali saya bisa bahasa Jerman. Misalnya di supermarket, sudah beli semuanya, mereka akan bilang, try on Swansea. Apa? What? Saya tidak tahu itu apa. Saya lihat nominalnya juga tidak kelihatan waktu itu. Jadi ya, maaf, saya tidak bisa bahasa Jerman, ini apa? Dan dia pun juga tidak bisa bahasa Jerman. Ternyata tidak semua orang-orang Austria itu bisa bahasa Inggris. Nah, jadi mengapa bahasa Jerman itu penting? Nah, itulah mengapa kalian nggak apa-apa, sudah bisa bahasa Inggris, oke, bagus. Sekarang lanjutlah bahasa yang lain. Nah, supaya apa? Supaya mempermudah hidup kalian. Nah, itu. Nah, Austria itu negara berbahasa Jerman dan karakteristik masyarakatnya itu disiplin dan menjaga privasi. Tidak bisa seperti mahasiswa di Indonesia misalnya, membuat grup offering A, offering B, itu tidak bisa. Karena nomor telepon, nomor HP, nomor WhatsApp itu adalah sangat privasi.
Nah, biasanya ya sudah kalau dia kirim email ya, oke. Nanti videonya kirim email ya, oke. Ya memang mereka lebih suka mengirim lewat email karena kalau sudah memberikan nomor itu sangat pribadi. Karena mendapatkan nomor handphone di sini juga sangat sulit. Harus punya kartu tempat tinggal, setelah itu paspor, terus tinggal di mana dan lain-lain. Itu harus dicek juga. Jadi tidak bisa seperti di Indonesia yang bisa membeli SIM card di mana-mana langsung, itu tidak bisa seperti itu. Dan juga masyarakatnya disiplin. Di sini kalau menyeberang jalan ya harus di zebra cross. Kalau tidak, misalnya saya jalan terus saya melihat orang yang menyeberang tapi tidak di zebra cross, itu saya merasa, loh kok di situ? Nah, orang-orang itu akan berpikir seperti itu. Dan juga di Austria itu sistem transportasinya sangat baik. Sistem transportasinya itu tepat waktu. Jadi kalau kalian telat 1 menit ya sudah hilang itu bis. Maka akan terlambat di yang kalau misalnya kalian harus oper transportasi itu juga akan terlambat juga. Nah, jadi hati-hati tentang itu. Dan juga toko tutup di hari Minggu dan hari besar. Apa? Iya, tokonya tutup hari Minggu, itu tutup karena hari Minggu itu adalah silent day. Tidak boleh berisik, tidak boleh menyalakan musik terlalu keras, karena itu hari Minggu. Hari Minggu itu istilahnya hari pergi ke gereja. Hari pergi ke gereja, hari bersama keluarga. Jadi tidak bisa mendengarkan musik yang terlalu keras. Dan jam 10 malam itu sudah harus silent juga. Tidak bisa itu, tidak bisa berisik, itu bisa telepon polisi. Mohon maaf, tetangga saya ini berisik. Itu normal. Nah, waktu itu suami saya telepon, itu berisik, aku mau telepon polisi. Hah? Telepon polisi? Karena menurut saya itu serius kalau telepon polisi, tapi ternyata itu normal. Di Eropa itu normal telepon polisi, ini tetangga saya berisik. Dan polisinya memang datang. Itu. Nah, lanjut lagi. Gegar budayanya apa? Itu tadi masih yang umum. Nah, negara 4 musim. Terlihat indah ya. Lihat salju. Tapi kalau salju sudah 4 bulan, itu saya merasa nangis. Kapan cahaya mentari menyinari? Itu rindunya setengah mati. Karena apa? Bangun pagi gelap. Karena salju. Mau tidur gelap. Semua gelap, dingin. Apalagi pergi ke supermarket harus memakai baju tebal. Sudah pergi ke supermarket ternyata lupa nggak beli endok. Balik lagi pakai semua kostum musim dingin, keluar dengan dingin. Aduh, itu capek sekali. Itu ya. Nah, waktu summer itu senang sekali, banyak orang keluar, banyak orang. Saya menjadi tahu mengapa. Kenapa sih orang-orang asing itu kalau di Indonesia tuh sukanya berjemur? Karena ya memang itu matahari terbit itu cuma 3 bulan di sini. Yang lainnya itu mataharinya malu-malu. Sehingga pada waktu matahari terbit itu, yang mataharinya yang panas banget itu mereka suka ya memang karena mereka tuh menginginkan vitamin D. Kalau di sini 4 bulan tidak ada matahari, itu suami saya itu menyuruh saya mengkonsumsi vitamin D, obat. Ya Tuhan, di Indonesia nggak perlu vitamin D, pemirsa. Jadi minum vitamin D itu saya merasa, oh my God, I have to do this. Tapi ya sudah, tidak apa-apa. Setelah itu, lagi ya, negara 4 musim. Musim dingin mungkin Bu Intan juga kulit ini kering, gatal-gatal ya, gatal-gatal sekali karena di sini itu panasnya kering. Semuanya kering. Contohnya ya, kalau misalnya kita makan mie instan itu ditinggal gitu mangkoknya, masih ada cabenya, itu nanti cabenya bisa kering. Bisa kering dan lengket ke piringnya. Seperti itu. Itulah perbedaannya. Kalau di Indonesia itu masih humid ya, masih lembab. Kalau di sini tidak. Itu. Dan di kulit itu bisa gatal sekali karena saking keringnya. Jadi harus memberi lotion yang benar-benar untuk musim dingin. Dan juga kalau buka pintu nyetrum. Jadi membuka pintu itu kesetrum saya itu karena ya itu kering. Nah, itu hal-hal yang mungkin kalian belum tahu betapa sedihnya ada winter di sini. Lanjut.
Harus mandiri pasti. Di sini nggak ada yang menolong. Di sini tidak ada yang seperti Indonesia. Nah, contohnya ini adalah hari pertama saya di apartemen di Austria. Saya tidak tahu. Mereka di resepsionis bilang, kamu harus pergi ke balai kota untuk mendaftar kalau kamu itu sekarang tinggal di apartemen ini. Balai kotanya di mana? Itu alamatnya. Cari sendiri. What? I don't have friend. I don't have anyone here. I don't know. Seperti itu. Nah, jadi waktu itu saya harus googling sendiri, cari alamat. Ini kan nggak tahu ya. Excuse me, do you know this? Waktu itu saya masih belum bisa bahasa Jerman. Ini tahu nggak? Oh, di situ. Cuman itu aja. Dan di mana? Kalau di Indonesia kan, oh di situ Mbak, belok kiri, belok kanan. Ini saya antarin. Nggak ada di sini seperti itu. Karena orang punya urusan sendiri-sendiri. Jadi harus sendiri. Nah, ini ada Bestätigung der Meldung ini registrasi kalau Ardana ini sudah tinggal di area misalnya Kecamatan Sleman misalnya atau kecamatan mana gitu ya. Nah, nanti kalau saya sudah tidak tinggal di sini, saya harus pergi lagi ke sana. Untuk apa? Ya untuk bicara kalau saya sudah tidak tinggal di daerah ini lagi. Itu di Eropa semua seperti itu. Yang saya tahu Jerman, Switzerland, Austria itu seperti itu semua. Nah, sendiri, ya sendiri. Lanjut, nah ada lagi makanan halal. Nah yang Muslim, mohon maaf yang sebesar-besarnya meskipun ada ayam. Ini waktu itu saya ngidam pengen ati ayam. Nah saya lihat ini kok nggak ada halalnya, semuanya nggak ada tulisan halal. Jadi nggak tahu di supermarket umum itu tidak ada makanan yang tulisannya halal. Jadi biasanya harus tanya, oh biasanya di supermarket Turki yang halal. Nah itu meskipun hanya ayam yang terlihat halal, tapi itu tidak halal. Jadi yang Muslim yang ingin tahu makanan halal bagaimana ya memang sedikit sulit kalau di Eropa. Lanjut, melek teknologi. Melek teknologinya seperti apa Mbak Ardana? Misalnya air di sini kan air dari keran itu bisa diminum. Nah jadinya air keran bisa diminum itu, tapi ya jangan langsung buka terus ada kalian ambil air, nggak bisa karena itu masih kotor. Jadi harus tunggu 5 detik dulu, 5 detik baru airnya sudah siap untuk diminum. Itu saya juga belum tahu triknya pada awalnya. Karena masa sih air bisa diminum? Saya lihat, loh ini masih kotor ya. Iya, harus tunggu dulu 5 detik minimal. Itu. Yang kedua, toilet misalnya, saya tuh waktu pergi ke toilet tuh saya bersihkan itu ya di sini ya saya bersihkan. Ternyata waktu saya floss ini tuh bisa membersihkan sendiri, bisa berputar dan saya deso karena di Malang tidak ada yang seperti itu. Nah juga sistem transportasinya ini ada yang transportasi masih lama tapi masih digunakan. Nah ini juga transportasinya itu sudah digunakan 10-20 tahun memang tua, tapi sebenarnya ini teknologinya sudah diperbarui di dalamnya. Nah, apa yang berbeda? Kalian harus membayar tiket. Nah, di sini tidak ada kondektur. Jadi kalau membayar bis, itu bisa lewat bayar tiket atau juga dari aplikasi di telepon genggam. Nah, loh enak dong kalau nggak ada yang itu kondekturnya. Iya, enak. Tapi nanti suatu ketika waktu kalian duduk, nanti tiba-tiba ada orang yang datang, mana tiket Anda? Jadi seperti door prize berhadiah. Kalau tidak bisa menunjukkan tiket, maka akan didenda 100 euro atau sekitar 1.700.000. Padahal tiketnya hanya 20 atau 30.000 saja. Nah, setelah itu di sini ada supermarket. Nah, di sini sudah ada self-service-nya ya, kalau beli di supermarket kalian bisa scan sendiri, bayar-bayar sendiri. Loh, kan enak kalau gitu. Nggak bisa. Di sini ada kamera yang mengawasi apakah kalian sudah scan semua barang-barangnya atau tidak. Dan juga nanti setelah membeli seperti ini juga ada sampah yang harus kalian pilah-pilah di sini. Sampah plastik, sampah karton, sampah yang rumah tangga, sampah gelas warna hijau, gelas warna coklat itu juga harus dibedakan karena tempat sampahnya juga berbeda. Itu juga ada. Jadi harus melek semuanya. Dan keamanannya bagaimana? Di sini aman, tetapi tetap misalnya di Berlin, kota besar di Jerman, ibu kota Jerman, Berlin itu banyak, Kak. Kriminal banyak, misalnya naruh dompet, ya hilang, itu tetap ada. Tetap ada, apalagi di kota besar. Kalau di kota kecil, misalnya kalau saya di St. Gallen, ini
1,5 jam dari Zurich, itu saya pernah jatuhkan kunci, hilang kuncinya. Loh, kunci rumah hilang, tapi ternyata saya cari di Lost and Found, itu sudah ada kunci saya di situ. Nah, jadi masih ada orang yang baik, masih lah. Terus ini apa, Mbak Adana? Ini itu adalah kalau ini akan anak-anak. Nah, jadi keamanan di sini kalau anak-anak kecil jalan itu pulang sekolah itu mereka pulang sendiri tidak apa-apa, tapi mereka harus memakai rompi warna ini. Nah, untuk apa? Untuk supaya nanti kalau mobil itu akan berhenti, kalau melihat anak-anak misalnya nyebrang atau apa, itu harus hati-hati. Nah, juga ini contohnya, kalau sekolah di sini tuh ya seperti ini hanya TK, TK-nya seperti ini, tidak seperti di Indonesia yang ada tanah lapang, karena memang Eropa kecil ya, negara-negara di Eropa kecil. Jadi ya di dalam apartemen atau di seperti ini, jadi tidak ada lapangan yang luas, ada bendera, ada guru-guru yang memakai seragam, siswa yang memakai seragam, itu tidak ada. Dan yang ketiga di sini, ini meskipun sudah tua, bapak ibunya masih tetap berjalan meskipun membawa seperti ini. Nah, kalau kalian menyeberang jalan, ya semuanya akan berhenti. Nah, jadi tidak perlu was-was di sini kalau menyeberang jalan. Masa lockdown itu adalah masa yang paling sulit, saya tidak bisa berkata apa-apa karena kalian juga merasakan hal yang sama mungkin dengan saya, tapi pada waktu itu semuanya habis. Jadi ini adalah terakhir sebelum lockdown, 1 hari sebelum lockdown, semuanya buah-buah, sayur-sayur di sini habis. Kertas toilet paper itu habis, semuanya habis, banyak yang memborong, itu memang benar. Ya, akhirnya ya saya hanya di rumah saja dengan apa yang ada. Setelah itu ternyata ada keringanan. Keringanannya seperti apa? Nah, ada COVID, tidak boleh keluar rumah selama sekitar 3 bulan, tapi kebutuhan hidup masih bisa keluar rumah untuk kegiatan yang sangat penting saja. Transportasi masih beroperasi, tapi protokol yang sangat ketat, harus cuci tangan, harus pakai masker, itu harus. Kalau kalian tidak pakai masker, itu di dalam bis itu selalu bilang, tolong pakai masker, tolong itu terus berkelanjutan, seperti itu. Jadi harus dipakai. Dan juga pelonggaran aturan itu terjadi, tapi pembelajarannya tetap daring, dan saya bersyukur karena dikelilingi orang baik, meskipun saya sendirian di sana, karena masih ada KBRI Wina yang memantau saya, halo Ardana sehat, selalu telepon saya setiap hari, iya Bu, sehat, nah itu. Dan kesimpulannya, meski pada pandemi, pembelajaran BIPA di Austria tetap berjalan dan dilakukan secara daring, dan pengajar itu harus cepat tanggap dalam mengubah materi pembelajaran dari materi yang disiapkan luring ke daring, karena show must go on, apapun yang terjadi, pembelajar tidak akan menunggu. Jadi kalian harus berpikir cepat untuk itu, dan motivasi dan evaluasi sangat penting untuk mahasiswa. Jadi jangan pukul rata kalau mengajar BIPA. Oh iya, semuanya jangan, kalian harus tahu personalnya sendiri-sendiri. Mungkin mereka punya masalah sendiri. Ada juga yang mahasiswa yang email ke saya, Ardana, maaf saya lambat di kelas karena saya dulu pernah operasi otak. Itu ada. Ada juga yang Ardana, maaf saya disleksia. Bagaimana ini? Ini tuh saya menulisnya sebenarnya saya tahu maksudnya, tapi saya disleksia. Itu juga harus dimengerti per individualnya. Tidak bisa pukul rata seperti siswa di Indonesia misalnya ya. Dan juga pengajar harus mampu beradaptasi dengan situasi dan kondisi baru yang berbeda. Memang deso, saya akui saya juga deso di sini. Sekarang pun saya masih deso, tapi enggak apa-apa. Ya memang saya berasal dari Indonesia yang seperti ini. Saya masih bangga di sini. Dan saya masih rindu sekali makan di Burjo. Nah, itu hal seperti itu ya. Dan yang terakhir di sini, nah kalau kalian ingin tahu tentang video ulasan pembelajarannya itu ada di sini. Cari di BIPA Kemdikbud. Nah, ini ada yang waktu itu pertama lockdown, dan yang kedua di sini ada yang semester 2. Nah, ini ada cuplikan sedikit sebelum saya akhiri. Ini ada yang pertama, yang ini saya masih di Austria pada waktu itu dan belum kembali ke Indonesia. Halo, selamat pagi. Saya mau memesan masker, 6 masker. Saya menjual cherry segar dan topless selai cherry. Apa Anda mau membeli? Di foto Anda melihat sigarinya. Itu adalah kuil. Anda bisa pergi ke sana dengan pesawat, tetapi penerbangannya mahal. Saya mau makan
ayam goreng, dan minum bir pintang. Oke. Bu Palupi, di Wina tidak ada restoran Indonesia. Mungkin Ibu Palupi kenal restoran Indonesia yang tidak terlalu jauh dari Wina. Saya tidak kenal. Virus corona datang dan ada kebutuhan ganti semuanya. Kita masih tetap belajar dengan e-learning. Kita ketemu dengan lewat Skype, dengan video, dan dengan screen sharing, guru masih bisa mengajar dengan lancar. Tidak ada. Oke, terima kasih untuk hari ini dan selamat malam. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Ardana. Nah, ini waktu saya ada di Austria dan pada semester berikutnya, Halo, selamat pagi. pada semester berikutnya saya sudah kembali ke Indonesia dan ini adalah pembelajaran yang saya lakukan, pembelajaran jarak jauh pada waktu itu. Dua, tiga. Satu jam saja, oh mesranya. Datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Nama saya Nicola. Saya berasal dari Austria. Saya belajar antropologi budaya di Universitas Wien. Saya belajar bahasa Indonesia karena saya suka belajar bahasa-bahasa baru dan saya mau jalan-jalan ke Indonesia. Terima kasih kepada Mbak Ardana, Universitas Wien dan Kedutaan Bahasa Republik Indonesia di Wien. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Baik, terima kasih. Mohon maaf penjelasan saya terlalu panjang, tapi saya harap kalian bisa mengerti semua yang saya jelaskan. Baik, saya akan kembalikan ke Ibu Intan. Terima kasih Mbak Ardana, pemaparannya luar biasa sekali ya. Jadi kita semua di sini ada bayangan ya, gimana sih nggak cuma kondisi kelas di sana, tapi juga shock culture. Tadi saya sempat kaget loh kalau buka pintu sampai kesetrum gitu, kok bisa? Iya, kesetrum. Iya, kesetrumnya nggak kesetrum yang apa, gitu ya? aja. Ya. Aduh, saking ekstrim perubahan dan badan itu ini juga ya harus kuat ya, karena kan kita totally different ya di sini. Iya. Kita all summer ya, all day summer. Benar. Luar biasa. Oke teman-teman, mungkin ada yang penasaran, pengen tanya Mbak Ardana langsung, gimana tips-tipsnya atau apa, ada saran apa gitu. Mumpung ketemu sama Mbak Ardana, ini kita berjauh-jauhan loh. Ini jaraknya berapa ratus kilometer ya? Aduh, nggak tahu ini saya. Berapa jam? Beda. Penerbangannya Kalau berapa jam? penerbangannya itu total ya, dengan transit itu biasanya 18 jam.
Oh, 18 jam. Iya, misalnya dari Jogja ke Singapura, Singapura itu 2 jam, nanti transit di Singapura 2 jam, misalnya nanti Singapura ke Swiss itu sekitar 12 jam. Wah, Swiss itu ini ya yang jadi lokasi syuting drama Korea. Iya, Crash Landing on You, aduh. Iya, benar sekali. Teman-teman nih pasti penggemar drama Korea. Ayo teman-teman yang mau bertanya, ada di kolom chat. Bisa juga langsung bertanya langsung atau di kolom chat. Masih malu-malu ini ya. Siapa yang kemarin pengen jadi pengajar BIPA? Halo Rindu. Alfi, Alivia, ayo tanya. MC-nya boleh nggak, Bu? Siapa? Feby. Ya. Feby mau tanya. Ya, Feby duluan boleh. Kalian nunggu yang lain mungkin ya, Bu ya? Sambil nunggu yang lain. Memanggilnya Ibu Ardana atau Miss Ardana aja? Bahas apa aja. Masih very young. Ya, Miss. Mau tanya kayak gimana ya dulu itu pertama kalinya memutuskan untuk menjadi pengajar BIPA itu apa sih? Kalau lihat dari latar belakangnya dulu kuliah di linguistik ya Miss S2-nya. Nah, terus kok bisa memutuskan lah kayaknya BIPA passion saya nih gitu itu. Gimana? Oh, itu sebenarnya dari S1, Mbak. Nah, dari S1 waktu itu tuh saya menjadi saya ada kelas BIPA. Kelas pilihan, ada jurnalistik, ada apa, saya pilih BIPA. Saya waktu nggak tahu, loh BIPA itu apa sih? Oh mungkin belajar bahasa Inggris, oke lah nggak apa-apa gitu kan, bahasa Indonesia nggak ada bahasa Inggris. Setelah itu ternyata untuk ngajar orang asing. Nah, dan dosen saya, Ardana ikut saya. Apa Pak? Saya ikutlah dengan Pak Gatot Susanto dari UM. Ayo nyoba. Nah, jadi saya waktu itu jadi asistennya beliau. Oh ngajar, oh gini. Ya memang banyak sekali kesalahan. Ya bingung tak lah, wong yang saya ajar itu doktor. Yang doktor linguistik pada waktu itu saya belum lulus S1. Tapi dosen saya berbicara, nggak apa-apa Ardana latihan. Nah ternyata lama-kelamaan saya bisa. Nah akhirnya saya tahu, oh ini, jadi S1 saya, skripsi saya BIPA, S2 juga BIPA, ini S3 saya juga BIPA, karena saya tahu itu yang membuat saya senang. Jadi apapun itu, kalau kalian senang melakukannya, lakukan dengan sungguh-sungguh. Itu saja. Nah, dan untuk yang budaya, itu nilai plus lain, nilai plus aja gitu, yang dilalah. Saya tuh juga bisa nari tradisional, bisa nyanyi dangdut, yang dilalah, kok ya berguna, gitu. Tapi memang pede banget ya. Oh iya, pede itu harus pasti gitu loh. Tapi kalau misalnya kalian menjelaskan salah, nggak apa-apa. Misalnya, mungkin seperti ini ya. Nah, tapi minggu depannya, misalnya kalian, kayaknya aku tadi jelasinnya salah. Nggak apa-apa. Minggu depan bilang, maaf, saya salah kemarin mengajarkan yang benar ini. Itu nggak apa-apa. Jangan gengsi. Karena mereka akan mengapresiasi itu. Oh, oke, nggak apa-apa, Ardana. Ya, jadi jangan takut. Oke, berarti berasal dari mata kuliah pilihan ya, sama ya, seperti sekarang. Sama, iya. Sama Bu. Makasih nih. Sama. Ya. Sama-sama. Apalagi sekarang sudah banyak jurusan ini yang khusus untuk pengajar BIPA di UPI. Iya, sepertinya saya dengar sudah ada S2. Jadi zaman kita belum ada ya. Belum ada. Itu. Iya. Jadi kalau udah S2 langsung spesifik dan fokus untuk mengajar BIPA. Kalau kita kan harus ikut sertifikasi, ikut pelatihan ini itu gitu. Ya. Ayo yang lain, ayo dong bertanya. Nggak apa-apa, yang lain gegar budaya, nggak masalah. Alfi, mau ke Korea nih kayaknya nih. Bu Arda mau tanya. Ya. Bu mau tanya, kalau mahasiswa Austria sendiri tuh gimana sih? Mereka kalau pronunciation, artikulasinya kayak gitu, yang susah menurut mereka itu tuh apa ya, Bu? Maksudnya pengucapan itu, terus ya itu aja sih, Bu. Pengen tahu. Ya, nah kalau siswa di Austria itu biasanya Y. Kalau pakai Y, kata Y itu apa ya? Yogurt. Nah, misalnya kalau di sini Y itu bicaranya itu sorry.
J. Oh, Nah, J. J itu di sini itu Y. Nah, jangan itu yangan. Oh, bukan. Jangan. Nah, jadi kalau kalian mengajar itu artikulasinya harus jelas dan pelan-pelan. Kalau misalnya kelasnya kelas 0 misalnya, ya harus siapa nama Anda. Nah, jadi memang harus sabar seperti itu. Dan juga yang orang Eropa yang susah itu ngobrol. Nah, itu biasanya ngobrol. Nah, nggak bisa ya? Nggak bisa. Ngapain? Itu ngapain. Nah, hal-hal yang itu susah. Jadi saya kalau mengajar itu benar-benar saya tunjukkan nyanyi. Itu harus memang. Nah, itulah. Dan itu juga menjadi nilai plus. Karena apa? Ardana itu detail. Soalnya kalau saya salah itu dibetulin. Nah, mereka senang kayak gitu. Jadi saya ingin mahasiswa itu bisa fluent ke bahasa Indonesia gitu. Nah, jadi saya juga fokus juga dalam artikulasi yang benar. Itu. Gitu. Bu. Tadi saya lihat Ibu ekspresif banget saat ngajarnya. Jadi kayak saya yang ngeliatnya tuh kayak sampai senyum sendiri, sampai mahasiswanya tuh senyum sendiri. Iya, karena apa? Iya, ya bukan harus, itu karakter ya. Jadi misalnya saya ngajar di ini, mungkin orang lain punya karakter masing-masing. Ya tunjukkan karakter kamu yang dilala. Karakter saya ini kepedean, ya kan? Terus juga karakter saya ya juga itu. Karena apa? Karena saya paling tidak suka mahasiswa saya seperti ini. Oke. Itu saya nggak mau. Jadi gimana caranya? Terus entah saya jempalitan atau apa, yang penting itu mereka tuh eyes on me gitu. Nah, itu. Oke. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Next question. Nah, Cika Bu mau tanya. Oke, Cika udah lulus nih, baru nyos dari beban negara ya. Tahu aja Bu. Iya, makasih Bu. Ya, Mbak Ardana mau tanya untuk kriteria menjadi seorang pipa profesional itu yang seperti apa ya? Kemudian kalau ingin menjadi pipa itu apakah dia harus melamar ke instansi apa gitu, Mbak? Maksudnya saya masih kurang paham gitu. Terima kasih. Sebenarnya ada banyak cara. Anda juga bisa mengajar pipa yang individu, pengajar pipa individu, itu bisa. Misalnya kalau Anda punya teman orang asing, yuk, kalau kamu punya teman yang mau belajar bahasa Indonesia, belajar dengan saya, itu juga bisa seperti itu. Nah, kalau yang tadi pengajar pipa yang profesional seperti apa, saya itu masih belajar sebenarnya. Jadi kalau dibilang profesional, gimana ya, saya itu orang yang ngomong seperti itu. Kalau saya ya pengalaman saya seperti ini. Nah, kalau ingin melamar itu instansi, kalau yang di Kemendikbud itu ada, itu setiap tahun itu selalu ada misalnya perekrutan pengajar pipa. Kalau nanti bagus bisa dikirim lagi. Nah, seperti saya contohnya dari Timor Leste 2018 saya dikirim lagi 2020. Nah, terus di instansi yang lain juga banyak, swasta, negeri, itu juga banyak. Nah, kalau yang di Eropa itu banyak juga, ada kelas kursus bahasa Jerman, bahasa apa saja, bahasa Arab, dan lain-lain. Nah, itu juga bisa. Tetapi kalau di negara Eropa itu lebih fokus ya harus belajar bahasa yang ada. Nah, saya di sini visa tinggal saya tuh 5 tahun. Visa tinggal saya 5 tahun, tapi pemerintah bicara, pihak imigrasi bicara, Ardana harus belajar bahasa Jerman. Untuk apa? Untuk respect for the society. Jadi harus. Bayangkan kalau pemerintah Indonesia bicara kepada orang asing yang tinggal di Indonesia harus lulus bahasa Indonesia tingkat level A. Oh, banyak banget itu guru BIPA yang bisa mengajar semuanya. Itu ya. Jadi cari dimanapun, cari di platform apapun itu pasti ada, Mbak. Jadi coba dicari di mana-mana, misalnya dari swasta atau negeri atau individu sendiri. Saya juga punya teman yang dari nol dia ke Jakarta. Dia menjadi pengajar BIPA individu yang dari mulut ke mulut, sekarang dia juga bisa banyak yang belajar dengan dia. Nah, seperti itu juga bisa. Nah, jadi tetap semangat ya. Oh, mungkin yang ditanyakan Cika ada kriteria harus S2 dulu atau kalau atau itu, mengikuti sertifikat dulu gitu ya. Yang programnya Mbak Ardana toh?
Atau ini Mbak mungkin harus menguasai beberapa bahasa asing kah atau bagaimana gitu? Nah, kalau itu masing-masing instansi juga. Kalau Kemdikbud waktu saya dulu itu S1, minimal S1, tapi sekarang nggak tahu ya, naik S2. Kan peraturan berubah-ubah. Nah, kalau saya ini generasi yang lama, Mbak, generasi 2016 gitu. Jadi peraturannya berubah. Misalnya harus lulus UKBI berapa, itu UKBI berapa, TOEFL berapa. Kalau misalnya punya bahasa asing, sertifikat bisa bahasa asing juga boleh. Atau Kak, jujur ya, saya itu tidak pernah mengikuti sertifikasi BIPA, itu saya belum pernah. Jadi ya saya belajar itu dulu ya dari yang S1 UM, setelah itu saya lanjut kuliah. Saya tuh nggak pernah ambil sertifikat, tapi ya nggak tahu ya kok tiba-tiba ya saya bisa masuk ke Kemdikbud juga, suruh mengajar. Itu saya tidak bisa menjawab dengan rinci tentang itu. Gimana? Oke, mungkin bisa dicek di Mbak Cika, selalu update di badanbahasa.com, itu setiap tahun memang ada perubahan syarat ya, dari yang syarat tidak harus menguasai bahasa negara yang dituju. Sempat tahun kemarin saya lihat itu kalau misalnya kita ke negara Thailand, kita harus bisa sedikit-sedikit setidaknya untuk berkomunikasi bahasa Thailand gitu. Negara tujuannya itu tadi mungkin tujuannya untuk respect ya, untuk respect warga lokal. Jadi kalau kita datang kan kayak Kulon Nuwun gitu loh, kan lebih enak gitu ya bahasanya. Iya. Nanti mungkin Mbak Cika kalau mau serius bisa langsung lanjut studi ke UPI, atau kalau enggak ya jurusan biasa juga nggak apa-apa ya, kayak kita dulu linguistik, tapi konsentrasi ke BIPA di UNY, di UGM, banyak juga gitu. Atau mau menjadi asisten dulu seperti Bu Ardana dulu kan? Iya. Ya, saya juga buka kursusan, alhamdulillah ada. Ada private. Jadi memang banyak sekali permintaan karena memang mereka nggak butuh sertifikat ya, hanya butuh skill gitu. Macam-macam, ada yang mau kerja, ada yang mau kuliah lagi, ada yang ibu rumah tangga di sini gitu. Ya, itu lumayan ya prospek bisnis yang lumayan besar. Oke, satu pertanyaan lagi dari teman-teman sebelum saya tutup. Halo, siapa nih? Isma? Ya, saya mau tanya. Oh ya, silakan. Saya mau tanya tentang apakah di BIPA itu hanya mengajarkan bahasa Indonesia saja atau memang ada bahasa lain atau pencampuran bahasa-bahasa lain seperti itu? Ya, bahasa yang dipakai mungkin maksudnya bahasa pengantar ya? Bahasa yang oke. Silakan Mbak Ardana. Ya, memang ya pengajar BIPA itu harus dapat bisa blend. Jadi lebih baik memang bisa. Tapi kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Nah, contohnya saya mengajar di Austria, itu bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Tapi kalau misalnya bisa bahasa Jerman, ya lebih baik lagi supaya menjelaskannya juga lebih baik. Karena masyarakat di Austria itu bahasa pertamanya itu bahasa Jerman. Yang kedua bahasa Inggris. Nah, itulah mengapa saya juga ini melamar di sini di area saya St. Gallen itu mereka bicara Ardana harus belajar dulu bahasa Jerman. Karena tidak semua orang di St. Gallen ini bisa bahasa Inggris. Karena bukan seperti di Zurich. Nah, itu sebenarnya juga penting. Nah, itulah mengapa harus bisa bahasa setempat itu boleh. Tapi dia tetap ya kalau nggak bisa bahasa setempat ya setidaknya bahasa Inggris. Itu juga bisa. Nah, contohnya lagi waktu saya pernah mengajar mahasiswa Jepang. Mahasiswa Jepang itu nggak bisa bahasa Inggris, terus gimana? Apalagi yang kelasnya kelas 0, ya memang ya harus makan, tulis makan. CPR ya, physical response. Iya. Baru belajar itu. Iya, nah misalnya saya Ardana. Nah, ayo. Saya Cika, misalnya saya Cika. Bagus. Nah, sudah belajar itu saya. Nah, itu. Ya. Berarti minimal 2 bahasa ya? Minimal, ya kalau bisa. Pokoknya bahasa Inggris lah itu. Tapi ya kalau nggak bisa yang lain, nggak bisa bahasa Inggris, ya gimana? Ya harus bahasa tubuh akhirnya. Itu juga saya pernah lakukan seperti itu.
Oke, terima kasih Mbak Isma, pertanyaannya bagus sekali. Karena memang bahasa pengantar itu penting ya. Walaupun kita sudah persiapan bahasa macam-macam, tapi ternyata yang kita ajarkan itu tidak bisa, ya pakai jurus bahasa tubuh, jurusnya Tarsan. Iya. Ayo nih yang cowok nih, mana nih? Kan banyak juga ya teman-teman kita yang para pengajar cowok di luar negeri ya. Tadi yang cerita kayaknya pasti Mas Ari deh. Iya. Sukses ya menjadi pengajar mandiri. Pengajar mandiri. Benar. Ayo teman-teman yang cowok mungkin. Dari tadi belum ada yang bertanya. Sudah? Ada Rama. Rama tertarik nggak jadi pengajar BIPA? Mungkin di sekolah-sekolah juga bisa ya. Sekarang kan di setiap kota ada sekolah seperti ekspat, kan banyak orang luar kerja di sini dan ada anak-anak mereka, ada istri-istri mereka, seperti itu. Sepertinya di negara kota-kota Surabaya, Jakarta, Cirebon ya. Ya itu kalau di Eropa itu adanya di Belanda, di Den Haag. Nah, ada sekolah Indonesia. Nah, ini ada Mbak Nurul. Oh, Mbak Nurul silahkan, sudah angkat tangan. Oh, baik. Sebelumnya saya ingin bertanya, Mbak. Bahwasanya pengajar BIPA itu harus memiliki perangkat pembelajaran seperti kurikulum, silabus atau BPP yang lebih mudah untuk menentukan suatu pembelajaran. Dan kemudian apakah kurikulum atau silabus pada saat mengajar di luar negeri itu berbeda atau sebenarnya sama saja gitu? Oke. Ada buku ajar sebagai acuan untuk menentukannya. Seperti yang ditampilkan tadi kan ada buku Sahabatku BIPA atau ditetapkan oleh pemerintah semacam Kemendikbud begitu. Terima kasih. Iya. Nah, baik, pertanyaan bagus. Nah, iya, memang benar. Nah, tapi yang dilalah lagi. Nah, kalau pemerintah Indonesia itu berpaku pada CEFR. Nah, CEFR itu standar bahasa yang digunakan di Eropa. Nah, jadi sama, masih sinkron. Nah, jadinya ya sama, levelnya ya ada A1, A2, B1, B2. Nah, itu sama. Nah, jadi saya pakai itu saja, tapi kan kurikulumnya banyak. Nah, sedangkan maksudnya banyak itu banyak pertemuannya, banyak yang kompetensi dasarnya. Tapi kan saya mengajarkan tidak banyak, satu minggu satu kali 90 menit. Jadi kan saya harus merancang lagi. Jadi yang sudah ada, yang pemerintah sudah ada itu saya ambil, saya lihat, oh oke, pertemuan pertama perkenalan, oke perkenalan nanti apa? Oke perkenalan mungkin hanya satu kali pertemuan. Yang kedua ciri-ciri tubuh, misalnya bagian tubuh. Nah itu akan saya saring lagi sehingga menjadi lebih saya mapatkan. Nah itu. Nah jadi tetap saya memakai yang ada di Indonesia yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi kalau di Amerika itu tidak ke CEFR, ke aktifel namanya. Jadi beda lagi, levelnya bukan A1, A2, B1, B2, itu tidak. Levelnya di sana itu low, intermediate, dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya ada sedikit perbedaan. Nah, kalau mengajar di Amerika, mungkin ya akan dari Indonesia yang tadi CEFR akan ya diramu lagi sehingga menjadi standar yang di sana. Misalnya untuk pembelajaran yang ada SKS-nya. Nah, karena yang saya mengajar di Universitas Wina itu karena ada SKS-nya, nah jadi ya harus mengikuti itu tadi A1, A2 itu seperti apa ya. Akhirnya saya yang sudah ada di Indonesia itu saya mapatkan lagi materinya. Nah, pihak dari Kemendikbud sendiri bicara, kalau Mbak Ardana pakai buku ini, ya sudah pakai ini. Tapi kalau Mbak Ardana membuat materi baru, tolong nanti materinya juga dikumpulkan pada saat Anda kembali ke Indonesia untuk diberikan kepada Kemendikbud. Nah, daripada gitu kan, ini ngajar udah susah, bikin materi baru lagi kan, ya lebih baik yang ada aja, yang bisa saya pakai, itu. Jadi saya mapatkan materinya. Bagaimana Mbak Nurul? Oke, baik. Terima kasih Mbak Ardana. Oke.
Jadi disesuaikan dengan kreativitas juga ya, bisa ditambah-tambahkan games, tadi ada menyanyi juga, ada apa tadi anak-anak tadi disesuaikan ya, budaya, lagu anak-anak dan lagu dewasa. Wes, jos dangdut go internasional. Iya, itu adalah moto saya ya, menginternasionalisasikan dangdut juga gitu. Nah, tapi kalau orang-orang Eropa itu di Austria misalnya itu mereka lebih suka menjadi penikmat budaya daripada untuk nyanyi dangdut. Nggak mau malu, nggak mau mereka. Saya tidak mau, tolong jangan di video. Jadi harus lagi ke privacy lagi seperti itu. Mengapa saya bisa menunjukkan video-video yang tadi? Karena itu saya sudah bilang, apakah saya boleh video ini untuk acara ini yang akan dipost dengan Kemendikbud, dan mereka bilang oke, tidak masalah. Kalau misalnya saya tidak berbicara seperti itu, mereka bisa menuntut saya. Dan karena di Eropa itu ada undang-undang privasi. Ngeri. Emang benar ya, kalau di Australia juga kalau kita foto anak orang, kalau kita posting ini nggak bisa dituntut juga ya? Wah. Maka dari belakang atau diburamkan wajahnya. Luar biasa teman-teman ya, jadi pengetahuan baru ya tentang shock culture. Itulah mengapa jangan bertanya, oh umur berapa, sudah menikah belum? Oh ya. Terus, kalau mereka kesini malah risih ya, mau kemana Mbak? Dari mana? Agamanya apa? Nah, kalau di sini saya punya tetangga, tapi tetangga ya sudah tetangga, tapi bukan teman. Di sini tuh susah untuk teman. Kalau teman tuh bisa akan membantu kalian, akan apa. Kalau hanya sekedar teman kerja, itu bukan teman kerja, di sini coworker namanya. Jadi ya udah, dia nggak tahu masalah hidup saya. Maka dari itu saya bilang kalau di luar negeri harus mandiri, memang nggak ada yang bantu. Wah, itu sedih ya, kangen Indonesia saya, kangen Bujo. Kalau di sini orang nggak kenal aja bisa gitu bantu ya. Kenalan sekali misalnya, oh ini teman saya, iya, nggak bisa, di sini nggak bisa seperti itu. Baik, ini berhubung waktu sudah menjelang maghrib ya, teman-teman sudah tidak ada pertanyaan, atau nanti mungkin bisa subscribe YouTube-nya Mbak Ardana untuk tahu apa ya update terbaru ya, karena sekarang sudah tinggal di Switzerland, jadi bisa melihat kondisi di sana, bisa menambah pengetahuan kita, dan mudah-mudahan suatu saat teman-teman di sini yang ikut acara hari ini mungkin bisa ya jebol lah ya, satu kemana, ke Timor Leste, ke Thailand, ke Malaysia ya, amin ya. Jadi kita dukung program pemerintah Republik Indonesia untuk menginternasionalisasi bahasa Indonesia. Baik, teman-teman, sebagai closing statement dari saya bahwa menjadi pengajar BIPA itu tidak hanya menjadi pengajar, tapi menjadi duta bangsa yang Mbak Adana tadi, duta bahasa ya, dan juga memperkenalkan budaya dan juga tadi ya bangsa kita ke negara lain gitu. Jadi memang kita tidak merepresentasikan diri kita sendiri, kita akan dilihat sebagai oh Indonesia kayak gitu toh gitu. Nah, jadi memang kita harus prepare segala sesuatunya dan menjaga attitude. Baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti webinar kali ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan ada sedikit motivasi untuk mendukung program pemerintah kita. Jadi nggak hanya pengen untuk jalan-jalan aja, enggak ya, tapi pengen memperkenalkan Indonesia di kancah internasional. Jadi jangan minder, orang Indonesia enggak, ternyata orang luar negeri juga sangat respect ke Indonesia gitu ya, karena negaranya, budayanya itu luar biasa. Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Feby selaku MC. Mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Adana dan teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Miss Ardana sama Ibu Intan. Pembicaraan tadi keren sekali. Tapi teman-teman, kita telah sampai di penghujung acara. Tidak kerasa ya, dari tadi jam 4 kurang sampai sekarang jam 5.15. Berhubung kita dari penghujung acara, marilah kita tutup acara ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Dan saya selaku MC dan mewakili panitia yang bertugas, saya mengucapkan mohon maaf apabila terdapat salah dalam membawa acara ini. Terima kasih sekali lagi Bu Intan, Miss Ardana dan teman-teman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sampai jumpa. Saya screenshot dulu ya foto ini. Oh Pada ya, nggak mau buka, fotonya. pada nggak mau buka kamera? Miss, boleh Ya minta sudahlah. IG-nya nggak? Oh, minta ada IG, IG-nya ada di dong. Mbak Intan itu ada, sudah ada di situ. Nanti saya share ya. Ayo yang lain yang mau Kontak ya, Miss. Oke deh, Rida, 1, 2, 3. Itu ada anak saya nyempil. Oh, yang slide satunya. Oh, tidak ada. Tidak ada yang mau buka kamera. Kerudungan, Miss. Oh, ladalah. Ini. Baik, terima kasih. Semoga kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Salam, bye-bye. Bye. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Kak. Makasih, baby. Bye. Saya N ya.